keyakinan kuat seorang muslim terhadap keberadaan, kekuatan, dan sifat-sifat Allah. Keyakinan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memengaruhi keputusan dan tindakan kita. Dalam konteks ini, syahadat atau pernyataan iman menjadi langkah awal yang sangat penting. Syahadat terdiri dari dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Melalui syahadat, seorang muslim menegaskan komitmennya untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum melakukan praktik ibadah seperti sholat atau puasa, penting untuk memahami dan menghayati makna syahadat ini sebagai pengingat akan tujuan hidup yang lebih tinggi dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, keyakinan kepada Allah dan pelaksanaan syahadat menjadi landasan yang kuat untuk menjalani berbagai praktik ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali dari kening hingga dagu. Kelima, membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki dari jari-jari hingga mata kaki sebanyak 3 kali dimulai dari kaki kanan lalu kaki kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nawaitu tayammum listibahati sholati fadlillahi ta'ala. Hal yang paling utama ketika ingin melakukan tayammum yaitu menghadap ke kiblat. Selanjutnya, kita bisa menemukan tangan ke bagian yang berdebu atau bagian yang suci. Selanjutnya bisa ditepukkan atau ditiup yang bertujuan untuk mengurangi debu yang berlebihan. Selanjutnya bisa diusapkan ke bagian muka sebanyak 1 kali. Dilakukan dengan hal yang sama, namun bagian ini ibu jari bisa dilenggakan. Selanjutnya ditepuk atau ditiup yang bertujuan untuk mengurangi debu berlebihan. Selanjutnya diusapkan ke bagian tangan sampai siku sampai ke bagian ibu jari. Dilakukan dengan yang hal sama. Ketika ingin bersuci, yang paling utama yaitu menghadap ke kiblat. Selanjutnya membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Pertama, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua, membersihkan bagian kemaluan dan bagian lipatan menggunakan tangan kiri. Bagian lipatan seperti ketiak, pusar, dan lain sebagainya. Ketiga, membersihkan tangan menggunakan sabun. Keempat, berwudu. Kelima, menyela-nyela bagian rambut sampai ke pangkal rambut sebanyak 3 kali. Keenam, mengguyur ke seluruh tubuh dimulai dari sebelah kanan lalu kiri sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengguyur ke seluruh tubuh dilanjutkan mandi seperti biasa. Terakhir, membaca doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran 'ababil tarmihim bihijarin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhana rabbiyal
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي وارفعني وارزقني واهدني وآتني واعف عني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي وارفعني وارزقني واهدني وآتني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي وارفعني وارزقني واهدني وآتني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Ibadah memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa kesehatan, baik secara spiritual maupun secara fisik. Secara spiritual, ibadah memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian batin, memungkinkan saya untuk merenung dan kembali fokus pada tujuan hidup. Koneksi yang terjalin dengan Tuhan meningkatkan kekuatan mental dan emosional saya yang sangat penting dalam menghadapi tantangan akademik. Di sisi fisik, aktivitas ibadah seperti sholat melibatkan gerakan yang membantu menjaga kebugaran tubuh. Sementara, praktik spiritual ini juga berfungsi sebagai mekanisme manajemen stres yang efektif. Dengan mengalihkan fokus dari tekanan akademik, saya dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ibadah juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi, membantu saya menetapkan prioritas yang jelas dan membangun jaringan sosial positif melalui kegiatan bersama. Secara keseluruhan, ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber kekuatan yang berharga dalam perjalanan hidup saya sebagai mahasiswa kesehatan, mempersiapkan saya untuk menghadapi tantangan dengan semangat positif.